Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat, tetap semangat belajar. Hari ini di kelas 4 kita masuk ke tema 1. Subtema 1 kita akan bahas materi terkait dengan keberagaman budaya bangsaku. Anak-anak semua tentu sudah tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau. Negara kita negara yang sangat luas. Negara kita negara yang besar. Oleh karena itu tentu negara kita ini memiliki banyak perbedaan di setiap daerah. Kita yang tinggal di Pulau Jawa tentu berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, ada di Kalimantan, dan di pulau-pulau lainnya. Nah, perbedaan ini yang kemudian memunculkan banyaknya keanekaragaman, memunculkan keberagaman budaya bangsa. Tapi walaupun kita itu memiliki banyak perbedaan, memiliki keanekaragaman yang sangat banyak sekali, kita juga memiliki satu semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tadi banyak perbedaannya, tapi kita mau tetap satu. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, kita harus menjaga persatuan dalam keragaman. Supaya apa? Supaya bangsa kita tetap utuh dan negara kita tetap terjaga. Selanjutnya, dalam satu kelas kalian tentu ada yang berbeda. Bisa jadi berbeda daerah asalnya. Nah, misal ada teman kalian yang berasal dari daerah lain, dari provinsi lain, akan berbeda dengan kalian. Berbeda makanannya, makanan tradisionalnya, berbeda alat musiknya, berbeda rumah adatnya, berbeda pakaian daerahnya, dan lain sebagainya. Nah, keanekaragaman yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait dengan keanekaragaman alat musik tradisional. Perhatikan di gambar. Pada gambar kita bisa lihat ada 4 jenis alat musik. Yang pertama yaitu angklung, yang kedua ada seruling, yang ketiga ada sasando, dan yang keempat ada tifa. Kita akan mencari tahu dari mana alat musik ini berasal. Yang pertama, angklung. Angklung ini berasal dari Jawa Barat. Angklung dan juga seruling. Yang ketiga, ya ini ada sasando yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dan yang keempat, tifa. Tifa berasal dari Papua. Kita juga akan mengenal bagaimana cara memainkan alat musik tradisional tersebut. Angklung dimainkan dengan cara digoyangkan. Selanjutnya, seruling dimainkan dengan cara ditiup, sedangkan sasando dimainkan dengan cara dipetik, dan yang terakhir tifa dimainkan dengan cara dipukul. Keanekaragaman selanjutnya yaitu terkait dengan rumah adat. Rumah adat di setiap daerah pasti akan berbeda. Yang pertama yang akan dikenalkan yaitu rumah adat Gadang. Gadang ini berasal dari Sumatera Barat. Yang selanjutnya rumah adat Bangsal Kencono. Ini berasal dari Yogyakarta. Selanjutnya ada rumah adat Panjang. Sesuai dengan bentuknya memang panjang, namanya juga rumah adat Panjang. Ini berasal dari Kalimantan Barat. Dan yang terakhir yang disampaikan di sini yaitu terkait dengan rumah adat yang atapnya berbentuk setengah lingkaran. Ya, namanya rumah adat Hanoi. Ini berasal dari Papua. Yang selanjutnya, permainan tradisional di setiap daerah tentu juga berbeda. Kita akan berkenalan dengan satu permainan yang namanya engklek. Nah, ini salah satu permainan tradisional. Ini bentuknya bisa berbeda-beda anak-anak semua. Ada yang bentuknya seperti pada gambar manusia, ada bentuknya yang seperti bunga, dan nanti di setiap bentuk akan berbeda aturannya. Selanjutnya ada permainan bentengan. Nah, ini diperlukan 2 buah pohon sebagai benteng yang masing-masing kelompok harus menjaga bentengnya.
Dan yang menjadi pemenang adalah kelompok yang berhasil merebut benteng lawan. Selanjutnya, permainan kupak sodor. Nah, ini bisa dimainkan 3-5 orang, bahkan lebih juga bisa dilakukan di lapangan dengan bentuk persegi. Masing-masing semua anggota harus menyeberang dari depan, kemudian sampai belakang, dan harus kembali lagi tanpa tersentuh oleh musuh. Maka yang paling banyak mendapatkan poin mereka yang menang. Keanekaragaman selanjutnya yaitu terkait dengan berbagai jenis tarian daerah. Yang pertama ada tari piring. Tari piring ini berasal dari Sumatera Barat. Kemudian ada juga tari saman yang berasal dari Aceh. Ustadz akan memberikan 2 buah pertanyaan untuk anak-anak semua. Silahkan nanti didiskusikan dengan temannya, diskusikan dengan orang tuanya di rumah. Yang pertama yaitu apa akibatnya jika anak-anak tidak menghargai keberagaman. Yang kedua, berikan 2 contoh cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan rasa saling menghargai keberagaman. Akibat jika tidak menghargai keberagaman yaitu yang pertama, hidup tidak rukun. Selanjutnya akan terjadi pertikaian, perkelahian, dan lain sebagainya. Dan juga yang terakhir yaitu lemahnya persatuan. Jadi akan mudah tercerai-berai, akan mudah saling memusuhi. Yang kedua yaitu terkait dengan cara menumbuhkan rasa saling menghargai keberagaman. Perlu kita pahami bahwa perbedaan adalah berkah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita semua yang ada di Indonesia ini bisa saling mengenal. Yang selanjutnya dengan menghormati budaya lain. Nah, demikian untuk materi hari ini terkait dengan keberagaman kebudayaan bangsaku. Semoga yang tadi Ustadz sampaikan bermanfaat bagi anak-anak semua, dan jangan lupa semangat belajar di rumah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.